Perkenalkan, kami dari kelompok Aksioma 53. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, izin saya menjelaskan studi kasus yang diberikan. Pada tahun 2024, Indonesia menghasilkan 24 juta ton sampah dan sekitar 38% tidak terkelola dengan baik, sehingga berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena sejak 2023 tercatat lebih dari 50 bencana di area TPA, mulai dari longsor, kebakaran, ledakan hingga banjir. Jadi kita diberi pertanyakan, apakah UI sudah siap untuk tidak lagi mengirim sampah ke TPA Cipayung? Sebelum saya memulai penjelasan penting tersebut, izin saya untuk menamai yang ada di kelompok Aksioma 53. Tadi saya Syauki, ada Lian Elvina, Alvin, KK, Realova, Kaka, Nicholas, Fazil, Hilmi, Najma, Fakhrezi, dan Arya Putra. Selamat menyaksikan semua. Oke, sekarang lanjut ke what they do. Di what they do ini mereka warga di sana sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini, namun dampak yang ditimbulkan dari upaya penyelesaian ini belum dirasakan secara maksimal. What do they need to do? Untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA, masyarakat perlu membangun insentif agar warga mau memilah dan mengurangi sampah, meningkatkan edukasi tentang 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle, manfaatkan fasilitas seperti bank sampah dan unit kompos, serta mendukung penerapan regulasi supaya pengelolaan sampah lebih konsisten dan beban TPA juga dapat. Pains yang mereka rasakan, mereka merasa cemas dan khawatir karena tumpukan sampah di TPA sering menimbulkan bencana seperti longsor, kebakaran, banjir, hingga pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan. Kondisi ini membuat mereka merasa tidak aman, kecewa, dan frustasi karena pengelolaan sampah dianggap tidak berkelanjutan. Sementara itu, mereka juga diliputi rasa takut dan kebingungan ketika TPA ditutup tanpa solusi yang pasti. Menambahkan poin 5 saya dalam presentasi saya, yaitu what do they do, yaitu mencoba mengontrol sampah namun dampaknya masih belum signifikan. Maksud dari ini sepertinya ya contohnya kayak dari sebagian banyak orang upaya mereka sudah hebat-hebat untuk membersihkan sampah, tapi kalau emang jumlah orang hanya kecil ya itu pasti dampaknya belum signifikan. Makanya dari itu kita harus mengumpulkan lebih banyak orang lagi. Mereka katakan, masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman sekitar tempat pembuangan akhir yang disingkat TPA menyampaikan keluhan dan ketidakpuasan mereka terhadap dampak buruk serta masalah serius yang mereka alami akibat pengelolaan sampah yang belum maksimal serta belum efisien. Contohnya, meningkatnya jumlah lalat, tikus, dan hama lainnya yang dapat membawa berbagai penyakit. Ditambah lagi dampak kesehatan lainnya seperti penyakit pernapasan, diare, kulit gatal-gatal akibat buruknya sanitasi dan pencemaran udara serta air. They think and feel gains, mulai sadar dan beraksi untuk meregulasi sampah yang kelebihan. Jika sudah melakukan tersebut, kita dapat merasa senang dan puas jika lingkungan menjadi bersih dan sehat, rasa bangga jika bisa berkontribusi menjaga kebersihan lingkungan, merasa aman dan nyaman tinggal di lingkungan yang bebas dari sampah, merasa tenang karena tahu kebersihan membantu mencegah penyakit, merasa optimis bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar, merasa lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, dan yang terakhir, merasa termotivasi untuk terus melakukan tindakan positif demi kelestarian lingkungan. Bagian dari hasil kerja kelompok studi kasus pada Mabim kami. Pertama-tama ada studi kasus yang perlu dianalisa secara singkat. Studi kasus tersebut menceritakan tentang kurangnya efisiensi di dalam pengelolaan sampah pada TPA yang menyebabkan beberapa bencana alam seperti longsor, kebakaran, ledakan, dan lain-lain. Empathy map yang kami kerjakan mengeksplorasi solusi potensial serta informasi yang mungkin dapat membantu dalam upaya tersebut. Pertama, who are we empathizing with? Berdasarkan studi kasus, target empati kita adalah warga Indonesia. Spesifiknya lagi adalah warga Cipayung atau Depok dan pengunjung UI, karena TPA yang difokuskan adalah TPA Cipayung dan 54% TPA di Indonesia yang diprediksikan akan hilang pada tahun 2026. Selain itu juga ada suara yang kurang terdengar dari masyarakat yang tinggal di daerah kumuh, di mana yang bisa kita lihat sampah menumpuk di tempat hidup mereka karena tempat pembuangannya sangat terbatas.
Jadi bagi mereka, membuang sampah ke sungai atau membakarnya bukanlah hal yang mereka lakukan karena tidak peduli, tapi karena ya memang mereka terpaksa. Ketika ditanya kenapa mereka membuang sampah di sungai, mereka berkata mau dibuang kemana lagi, dan kata-kata ini itu mengungkapkan ketidakadilan yang mendalam dalam akses terhadap layanan pengelolaan sampah di Indonesia. Selain itu, langkah sederhana juga perlu dibiasakan seperti membawa tas belanja sendiri, memakai botol isi ulang, dan menghindari kemasan berlebihan. Lalu, belilah sesuai kebutuhan agar tidak ada makanan terbuang. Dan barang bekas pun dapat dimanfaatkan kembali untuk rumah tangga maupun kerajinan. Dengan kebiasaan ini, masalah sampah dapat dikendalikan lebih efektif. Perkenalkan, Arya Putra Darmanto, PI 2025, jurusan Teknik Kimia. Nah, tentang what do they hear? Banyak dari mereka yang telah mendengar banyaknya dampak negatif yang telah timbul akibat sampah. Dari berbagai sumber, mulai dari berita hingga konten di media sosial. Sampah yang dibuang sembarangan dan sampah yang berakhir di TPA menimbulkan berbagai macam permasalahan. Namun, banyak dari mereka yang hanya mendengarkan dan tidak peduli akan dampaknya. Terima kasih. Jelaskan nomor 3 pada empathy map, yaitu what do they see, yaitu sampah dan kerusakan alam yang mengakibatkan kehidupan yang tidak layak. Bagaimana kehidupan menjadi tidak layak dan akan sampah dikarenakan sampah yang menumpuk yang tidak terorganisasi akan mengganggu kegiatan sehari-hari seperti menyapu, seperti mencuci baju, dan lain-lain. Terima kasih telah menyaksikan video yang dihasilkan oleh kelompok 53 Aksioma. Terima kasih.